Kondisi negara yang pernah bangkrut seperti Sri Lanka. Sri Lanka mengalami bangkrut dan ekonomi runtuh sesudah berbulan-bulan berjuang menghadapi kekurangan pasokan makanan, bahan bakar minyak atau BBM, hingga listrik. Negara di Asia Selatan itu gagal bayar utang luar negeri, ULN, 51 miliar dolar atau 754,8 triliun rupiah, kurs 14.800 rupiah. Utang yang selama ini ditanam pemerintah Sri Lanka mesti ditanggung dengan beban sangat besar. Di sisi lain, pandemi COVID-19 menyebabkan pendapatan negara berkurang karena ekspor dan kedatangan turis menurun, ditambah ada perang Rusia-Ukraina membuat melonjaknya harga komoditas. Masalah kebangkrutan sebenarnya bukan kali pertama melanda sebuah negara. Selain Sri Lanka, sejumlah negara juga pernah bangkrut dengan berbagai penyebab, salah satunya tumpukan utang. Berikut ini adalah negara yang pernah bangkrut seperti Sri Lanka. 1. Yunani. Yunani secara resmi menyandang status bangkrut pada 2015. Dilansir dari World Bank, negara itu terlilit utang hingga 360 miliar dolar atau sekitar 5.000 rupiahan triliun, membuat tunawisma atau gelandangan naik 40%. Pada tahun 2016, Mekanisme Stabilitas Eropa Uni Eropa mengucurkan 7,5 miliar euro ke Yunani yang lalu dipakai untuk membayar utang. Yunani pun mulai melakukan langkah-langkah penghematan. Pada tahun 2017, Yunani menerbitkan obligasi pertamanya sejak 2014, lalu dengan penerbitan obligasi pada 2020, rasio utang Yunani diprediksi mencapai 188,8% dengan nilai utang 337 miliar euro, naik dari posisi 2019 yang sebesar 331 miliar euro. Pada 2021, ekonomi Yunani melesat 8,3%. Angka tersebut berbanding terbalik dari tahun sebelumnya yang babak belur dihantam pandemi, minus 8,2%. 2. Argentina. Argentina dinyatakan gagal bayar, default, karena tidak dapat melunasi utang ke kreditur pada 2001. Dilansir dari laman DW, pada 2014 negara ini kembali mengalami gagal bayar saat Dua Lindung Amerika Serikat, AS, menggugat pembayaran sebagian utang lama Argentina. Pemerintah Argentina pun mengajukan pinjaman 50 miliar dolar atau 705,9 triliun rupiah ke Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund, IMF, pada tahun 2018. Sampai saat ini utang tersebut belum lunas karena pemerintah mengaku tidak mempunyai dana untuk membayarnya. Argentina mengajukan utang ke IMF demi menangani krisis ekonomi yang sedang terjadi saat itu. Krisis terjadi lantaran kenaikan inflasi yang signifikan, sehingga mata uang peso Argentina anjlok hingga 40% sepanjang 2018. Terlepas dari itu, ekonomi Argentina mulai menunjukkan pemulihan. Setelah anjlok 9,9% pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, ekonomi Argentina melaju 10,3% pada tahun 2021. 3. Zimbabwe. Dilansir dari CADTM, pada 2008 Zimbabwe mengalami krisis ekonomi dan terlilit utang luar negeri hingga 5,255 miliar dolar. Negara itu juga mengalami hiperinflasi dan menciptakan rekor inflasi tertinggi di dunia. Pada Mei tahun 2009, Zimbabwe berutang kepada IMF sebesar 138 juta dolar dan Bank Dunia sebesar 676 juta dolar. Tidak cukup sampai di situ, pada April tahun 2009 Zimbabwe kembali berutang ke Bank Pembangunan Afrika sebesar 438 juta dolar. Pada Mei tahun 2022, negara ini kembali mengalami hiperinflasi mencapai 131,7% atau naik 96,4% dari April tahun 2022. 4. Venezuela. Pada tahun 2017 pemerintah Venezuela mengaku tidak dapat membayar seluruh utangnya. Negara itu tercatat mempunyai utang kepada sejumlah negara antara lain China dan Rusia. Venezuela yang dikenal sebagai negeri kaya akan minyak, kehilangan pemasukan saat harga minyak turun hingga tidak sanggup membayar utang.
Jumlah utangnya mencapai 150 miliar dolar atau sekitar 2025 triliun rupiah. Laporan PBB memprediksi 94% rakyat Venezuela hidup dalam kemiskinan pada 2019, lalu pada tahun 2021, 94,5% rakyat Venezuela hidup dalam kemiskinan. 5. Ekuador. Krisis ekonomi pada tahun 1999 membuat para elit Ekuador menjarah kas negara karena berbagai komoditas langka. Beberapa pejabat memperoleh kucuran dana yang ditransfer dari pinjaman Bank Dunia hingga berjumlah jutaan dolar. Pada pertengahan 1999, kas negara Ekuador akhirnya habis. Negara di kawasan Amerika Selatan itu dinyatakan bangkrut. Pada tahun 2008, untuk kedua kalinya perekonomian Ekuador terjungkal dan terjebak ancaman kebangkrutan dalam 10 tahun terakhir. Ekuador saat itu terlilit utang sebesar 10 miliar dolar pada para pemegang obligasi, kreditor multilateral dan pada pemerintahan di sejumlah negara. Pada tahun 2008 lalu, Ekuador menyatakan tidak mau membayar utang negara. Hal itu bukan karena tidak mampu, tapi karena pemerintah menganggap utang negara di masa lalu disebabkan oleh serangkaian aksi korupsi pemerintah sebelumnya. Tahun ini, utang Ekuador tercatat mencapai 24,8% dari produk domestik bruto, PDB. Utangnya terus bertambah sejak gagal bayar 6 tahun silam. Meski demikian, menurut data IMF, pertumbuhan ekonomi Ekuador tercatat sehat dalam beberapa tahun terakhir. PDB-nya tumbuh 5,1% pada tahun 2012 dan sekitar 4,9% pada kuartal 4 2021. 6. Lebanon. Kebangkrutan Lebanon disampaikan langsung Wakil Perdana Menteri Lebanon, Saadeh Al-Sami. Pada April tahun 2022 lalu, dia mengaku bila negara dan Bank Sentral Lebanon sudah bangkrut. Negara ini memang sudah bergulat dengan krisis ekonomi yang parah sejak 2019. Negara telah bangkrut seperti halnya Banque du Liban. Kerugian sudah terjadi dan kami akan berusaha untuk mengurangi kerugian bagi rakyat, jelasnya dilansir dari Al Jadid. Mata uang Lebanon sudah kehilangan 90% nilainya, mengikis kemampuan orang untuk mengakses barang-barang dasar termasuk makanan, air, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, pemadaman listrik yang meluas terjadi karena kekurangan bahan bakar.